Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bacakan kabar berita dari salah satu anggota partai Koalisi Perubahan, yaitu Partai PKS, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, yang menyatakan kesetujuannya atas pasangan yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Siapakah pasangan yang dimaksud, yang disetujui oleh PKS? Saya kutip dari goriau.com dengan judul PKS setuju Anies dipasangkan dengan Khofifah di Pilpres 2024. Ya, ternyata tokoh yang dimaksud adalah Khofifah Indar Parawansa, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu gubernur aktif Jawa Timur pada hari ini. Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera setuju bila Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa dipasang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari merdeka.com, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menilai Khofifah yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur mewakili segmentasi yang dapat melengkapi Anies untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024. Cocok kok, Anies Khofifah mewakili segmen emak-emak, mewakili kaum Nahdliyin, mewakili orang Jawa, mewakili orang terpelajar, kata Ahmad Mabruri saat dihubungi merdeka.com Ahad 22 Januari 2023. Mabruri berharap pasangan Anies Khofifah bisa disepakati oleh partai-partai yang tengah menjajaki koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Mudah-mudahan berjodoh, harapnya. Mabruri tak mempermasalahkan jika sosok cawapres yang akan dipilih Anies bukanlah dari internal partai yang berkoalisi. Yang terpenting, kata Mabruri, semua partai bisa sepakat dengan sosok cawapres tersebut. Diketahui Partai Demokrat mengusulkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Sementara PKS mengusulkan Ahmad Heriawan sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Yang penting sepakat aja semua elemen koalisi perubahan, imbuh Mabruri. Sementara Partai Nasdem sendiri menilai sosok dari kalangan Nahdlatul Ulama patut dipertimbangkan sebagai cawapres Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy mengatakan sosok kalangan NU tersebut misalnya Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul Putri Gus Dur, Yeni Wahid, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun alias Gus Yassin. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy mengatakan sosok kalangan NU tersebut misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, Putri Gus Dur Yeni Wahid, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun alias Gus Yassin. Itu artinya sosok-sosok yang dianggap layak untuk mendampingi Anies Baswedan dari kalangan NU sebagaimana disebutkan oleh Effendi Khairi atau yang dikenal dengan nama Gus Coy. Kalau cawapres dari luar, ini wacana bebas, saya yang berwacana. Di dalam Nasdemnya dari nama itu ada juga yang disebut, cuma saya menambahkan, kata Gus Coy saat dikonfirmasi Kamis 12 Januari 2023. Selain itu menurut Gus Coy, sosok putra B.J. Habibie, Ilham Habibie juga pantas dipertimbangkan sebagai cawapres dari kalangan teknokrat. Dia mengungkapkan obrolan pengurus Nasdem pun cenderung menyodorkan nama dia dari lingkungan NU. Dia menyebut sejumlah nama seperti Khofifah, Gus Ipul, Yeni Wahid, dan Gus Yassin adalah nama-nama yang bebas dari partai. Kalau obrolan di pengurus Nasdem level bawah, level menengah sampai level atas, intinya antara lain yang dari lingkungan NU, pungkasnya. Nah, ini adalah kabar dari koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem. Mengapa
Nasdem begitu ngotot untuk mengajukan nama dari kalangan NU sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Kalau boleh saya beralasan, hal ini sebagai antisipasi akan politik polarisasi atau politik identitas yang masih sepertinya akan masih terjadi pada Pilpres 2024. Maka dari itu, untuk menghadapi tersebut, strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi kondisi tersebut adalah dengan menjadikan cawapres, dengan mengambil cawapres dari kalangan NU yang memiliki pendukung atau yang memiliki kelompok yang begitu fanatik, begitu kuat persatuannya dalam mendukung tokoh yang berasal dari NU. Maka dari itu, ini adalah menurut saya itulah salah satu analisa mengapa mengapa Nasdem begitu ngotot menjadikan salah seorang tokoh dari kalangan Nahdliyin untuk mendampingi Anies Baswedan di masa depan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah karena menurut hasil survei bahwa peran cawapres sangat signifikan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Artinya peran calon presiden dan wakil presiden untuk meraup suara rakyat itu adalah 11-12 ya, 11-12. Maka dari itu diperlukan analisa yang mendalam, analisis yang matang terkait siapa yang berhak untuk mendampingi calon presiden pada Pilpres yang akan datang sehingga Pilpres itu bisa dimenangkan oleh pasangan yang bersangkutan. Mohon maaf, 10,26%. Namun yang perlu diingat adalah seandainya koalisi ini hanya antara Demokrat dan antara Nasdem dan PKS, tentu suaranya tidak cukup untuk memenuhi ambang batas 20% parliamentary threshold atau presidential threshold, di mana Nasdem hanya memiliki 10,26% suara, sedangkan PKS itu memiliki 8,21 suara, artinya kurang 1,5% lah, anggaplah kurang 2%. Itu artinya tidak cukup. Maka diperlukan koalisi satu partai lagi untuk masuk ke parlemen, entah itu P3 misalnya dengan 4,52%, ataukah PKB sepertinya sulit, mengingat mereka sudah membentuk sekretariat bersama dengan Gerindra, dengan nama koalisinya itu Koalisi Indonesia Raya. Maka yang paling memungkinkan mungkin yaitu dengan menarik, ya bisa jadi dengan menarik Partai Golkar misalnya, yang dimana Golkar sepertinya antara Golkar dengan PDIP pada hari ini tidak hubungannya agak kurang baik ya, yang mungkin merasa tersindir dengan akibat dari pidato speech effect dari Ibu Ketua Umum Hajah Megawati pada acara ulang tahun PDIP yang ke-50 yang menyindir beberapa partai politik tertentu yang tidak mampu mengusung kadernya sendiri pada ajang Pilpres yang akan datang. Sekali lagi, koalisi antara Nasdem dan PKS itu belum cukup untuk mengusung satu calon presiden. Diperlukan satu tambahan koalisi lagi, partai lagi, agar mencukupi ambang batas. Yang paling memungkinkan mungkin selain Golkar adalah P3 ya. P3. Tidak ada yang mustahil di dalam perpolitikan kita. Bagaimana respon Nasdem dengan kondisi ini? Kondisi ini kita ketahui bersama bahwa Nasdem itu sangat ngotot untuk menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Sehingga dalam beberapa waktu ini terkait dengan munculnya berita ini, belum pihak Partai Demokrat belum menyetujui 100%. Sepertinya Partai Demokrat sudah mengunci serapat-rapatnya, kalau bukan AHY sebagai calon wakil presidennya maka tidak ada koalisi perubahan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang
Ya, akan bisa jadi hal tersebut bisa jadi blunder bagi Partai Demokrat ini karena dianggap PHP-kan Anies Baswedan, atau bisa jadi para pendukung Anies Baswedan tidak akan mendukung Partai Demokrat pada Pilpres yang akan datang, dan dikhawatirkan Partai Demokrat tidak akan lolos ke parlemen. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.